Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Shalom, puji Tuhan karena kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan saja. Sehingga kita bisa berjumpa lagi dalam renungan harian di hari ini. Kita percaya bahwa iman itu timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Kristus. Karena itu sangat penting untuk kita senantiasa mendengarkan firman Tuhan. Mengawalinya mari kita berdoa. Puji syukur hari ini kami naikkan kepadamu ya Allah, karena Engkau berikan kami waktu dan kesempatan kembali untuk kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Roh-Mu yang kudus, tolonglah kami, urapilah kami, dan berkatilah kami dengan kebenaran firman-Mu di hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nats firman Allah yang menjadi perenungan kita bersama di hari ini saya ambil dari Roma pasalnya yang ke-15 pada ayatnya yang ke-13. Roma 15 ayat 13 demikian firman-Nya. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Demikian kebenaran firman Allah hari ini yang intinya mengajar kita, menasihati kita berlimpah-limpah dalam pengharapan. Adalah kerinduan Tuhan bagi kita sebagai umat, sebagai orang yang percaya yang Dia sudah tebus dengan darah yang mahal di Bukit Golgota, supaya kita berlimpah-limpah dalam pengharapan, supaya kita penuh dengan pengharapan itu. Ayat 13 bagian terakhir sangat jelas, supaya oleh kekuatan Roh Kudus, supaya oleh kuasa Roh Kudus, kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Artinya bahwa hanya oleh kuasa Roh Kudus sajalah yang memampukan saudara dan saya, sehingga kita berlimpah-limpah dalam pengharapan. Pengharapan dalam konteks ayat ini tidak menunjuk pengharapan yang bersifat eskatologis atau pengharapan yang bersifat keakanan nanti, soal sorga, soal keselamatan. Tapi pengharapan dalam konteks ayat ini lebih menunjuk kepada bahwa sebagai umat, sebagai orang percaya kita berpengharapan untuk berharap akan kuasa Tuhan, berharap akan mujizat Tuhan, berharap akan pertolongan Tuhan, berharap akan campur tangan Tuhan dalam hidup kita. Itu yang dimaksud dalam konteks ayat ini. Makanya dalam ayat 12 bagian terakhir, dan kepadanya lah bangsa-bangsa akan menaruh harapan. Dan kepadanya lah bangsa-bangsa akan menaruh harapan. Sehingga konteks dekat dalam ayat ini, pengharapan di sini lebih menunjuk kepada menaruh harapan kepada Allah. Nah, Tuhan mau kita berlimpah-limpah dalam menaruh harapan kepada Allah. Kita berlimpah-limpah dalam pengharapan kita, bahwa kita berharap terus akan pertolongan Tuhan, berharap terus akan campur tangan Tuhan, mujizat Tuhan dalam situasi dan kondisi apapun juga. Nah, supaya kita berlimpah-limpah dalam pengharapan akan pertolongan Tuhan dan mujizat Tuhan, ada dua hal penting yang dituntut dari saudara dan saya. Masih dalam ayat 13, semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita. Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita. Jadi supaya kita berlimpah-limpah dalam pengharapan, maka kita harus penuh dengan sukacita. Hati kita harus penuh dengan sukacita. Karena dengan hati yang penuh dengan sukacita itulah yang membuat kita bisa berharap akan pertolongan Tuhan dalam hidup kita. Ketika hati kita penuh dengan sukacitalah yang menolong saudara dan saya untuk berlimpah-limpah dalam pengharapan kepada Tuhan, berlimpah-limpah dalam pengharapan akan mujizatnya, pengharapan akan kesembuhan dari Dia, berharap akan pertolongan dan campur tangan Dia dalam hidup saudara dan saya. Ketika hati kita, hidup kita penuh dengan sukacita.
Tapi ketika kita tidak penuh dengan sukacita, maka kecenderungan sangat sulit dan sangat sulit untuk kita berlimpah-limpah dalam pengharapan. Ketika hati kita tidak ada sukacita, maka sangat sulit untuk kita berharap akan pertolongan Tuhan dan mujizat Tuhan dalam hidup saudara dan saya. Karena itu hati yang penuh sukacita itu menolong saudara dan saya untuk kita bisa berlimpah-limpah dalam pengharapan kepada Allah. Yang kedua, supaya kita berlimpah-limpah dalam pengharapan, masih ayat 13 bagian B. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu. Dan damai sejahtera dalam iman kamu. Jadi hal yang kedua supaya kita berlimpah-limpah dalam pengharapan, maka yang kedua kita harus penuh dengan damai sejahtera. Tidak hanya penuh dengan sukacita, tapi juga penuh dengan damai sejahtera dalam iman kamu. Artinya bahwa damai sejahtera itu saudara dan saya bisa dapatkan, alami, kalau kita punya iman kepada Yesus Kristus. Karena iman kita kepada Yesus Kristuslah yang mendamaikan kita dengan Allah, sehingga saudara dan saya mengalami damai sejahtera. Dan kalau hati kita penuh dengan damai sejahtera, itu yang menolong kita untuk berlimpah-limpah dalam pengharapan kepada Allah. Tapi kalau hati tidak ada damai sejahtera, maka kecenderungan kita tidak bisa berharap kepada Tuhan. Kecenderungan kita ketika hati kita, hidup kita tidak ada damai sejahtera, kecenderungan kita tidak ada pengharapan kepada Allah. Jangankan berlimpah-limpah dalam pengharapan, menaruh harap kepada Allah pun itu sesuatu yang sukar dan sulit karena hati kita tidak ada damai sejahtera. Tapi ketika hati kita penuh dengan damai sejahtera, maka itu menolong saudara dan saya untuk berlimpah-limpah dalam pengharapan kita kepada Allah. Karena itu iman kita kepada Yesus Kristus adalah sesuatu yang sangat penting dalam hidup saudara dan saya. Karena dampak ataupun akibat iman itu, saudara dan saya didamaikan dengan Allah. Dan ketika saudara dan saya didamaikan dengan Allah, disitulah saudara dan saya mengalami ataupun memperoleh damai sejahtera. Dan ketika hati kita penuh dengan damai sejahtera, itu menolong kita untuk berlimpah-limpah dalam pengharapan kepada Allah. Allah yang punya firman ini memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Puji syukur untuk kebenaran firman-Mu hari ini yang mengajar kami berlimpah-limpah dalam pengharapan. Tuhan, kami rindu supaya kami berlimpah-limpah dalam menaruh harap kepada Allah. Menaruh harap akan pertolongan, mujizat, campur tangan-Mu, pertolongan-Mu dalam hidup kami. Karena itu tolonglah kami dan ajarlah kami supaya kami penuh dengan sukacita, kami penuh dengan damai sejahtera dalam menjalani hidup ini. Tanamkanlah, meteraikanlah firman dalam hati dan pikiran kami dan sanggupkan kami untuk bisa memberlakukannya dalam hidup kami sehari-hari. Hamba mohon berkat bagi umat-Mu yang mendengarkan renungan harian di hari ini. Yang sakit dalam nama Yesus Tuhan sembuhkan. Yang lemah Tuhan kuatkan. Yang putus asa Tuhan berikan pengharapan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita semua.